Umroh tahun 2023 Masehi dan 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Helmi Jatida. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca doa seperti sebelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul Muhtaramin, para asatidz yang saya hormati, Al-Mukarram Ustaz Joko Sugiharto dan Al-Mukarram Ustaz Salahuddin, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama rasa syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah yang dengan rahmatnya memperkenankan kita semuanya untuk berkumpul di tempat ini. Insya Allah kita manasik umroh dan insya Allah besok hari Rabu bapak-bapak, ibu-ibu akan tinggalkan kota Jakarta menuju ke tanah suci Mekah Madinah insya Allah. Bapak ibu-ibu berangkat ke Mekah Madinah ini beda dengan berangkat kemanapun juga di muka bumi ini. Saya yakin bapak ibu-ibu sering datang ke luar kota, sering pergi ke luar negeri. Tapi silahkan bapak ibu rasakan suasana hati akan ke Mekah jauh berbeda dengan akan ke Singapura. Mohon maaf, besok ke Singapura sekarang biasa-biasa aja. Apalagi kalau besok mau ke Singapura aja, mohon maaf bapak ibu-ibu, selama saya jadi ustadz saya belum pernah mendapatkan panggilan ceramah orang selamatan mau ke Amerika. Anda gak orang ke Amerika selamatan dulu, tapi orang pergi haji. Nah, para jamaah rahimakumullah, mohon maaf bapak ibu-ibu, berangkat umroh paling seminggu. Tapi Pak Ustadz, itu yang namanya beresin koper nggak beres-beres. Koper dibuka, barang dimasukin, dikeluarin lagi. Bapak-bapak, kadang-kadang tetangga suka nakut-nakuti. Apa kata tetangga? Mau umroh ya? Iya. Awas loh, kalau di sini tukang mukul di sana, kalau di sini tukang nyubit di sana, dicubit. Akhirnya karena takut dibalas, banyak jamaah Indonesia yang takut berangkat umroh, berangkat haji. Bapak ibu-ibu, mohon maaf, Allah itu tidak pernah bayar kontan dosa manusia di muka bumi ini. Andaikan Allah baperan model kayak saya, satu dosa dibayar satu bisul langsung. Gak usah gede-gede, tapi bisul aja. Insya Allah kita bisulan semuanya. Tapi mohon maaf ya rahimahullah, Allah tutup aib kita sehingga yang tahu akan dosa kita cuma kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alhamdulillah bapak ibu-ibu, dengan doktrin ini jamaah Indonesia itu paling gampang diatur. Bapak-bapak nanti lihat di Mekah, Madinah, di Jeddah ketika antri dan segala macam, orang Indonesia tuh paling gampang diatur. Orang mesti disuruh ngantri, galakan dia.
Orang India disuruh ngantri ngeyel, tapi orang Jakarta satu-satu langsung rapi. Bahkan yang namanya pengemis di Mekah Madinah senang betul kalau yang tahu Indonesia. Datang orang Malaysia dia bilang bakhil, datang orang Indonesia bagus. Kenapa? Pada dermawan, baik-baik yang Indonesia. Padahal di Jakartanya pada pelit, tapi begitu sampai ke Mekah Madinah berubah jadi baik. Kok bisa begitu? Karena ternyata dulu guru-guru kita, orang tua kita suka ngasih doktrin. Satu ketika nanti kamu punya rezeki datang ke Mekah Madinah, ada yang minta-minta, jangan ditolak. Kenapa? Takutnya yang minta itu malaikat. Bahkan sampai baiknya jamaah Indonesia, ibu-ibu, jamaah Indonesia desek-desekan keluar dari masjid penuh. Tiba-tiba dompet yang dia simpan di kantong belakang hilang. Pulanglah ke hotel, di hotel ngadu sama ustadznya. Pak Ustadz, iya pak, ada apa? Alhamdulillah Pak Ustadz, dompet saya diambil malaikat, kata dia. Ustadznya bingung. Bapak, yang namanya malaikat sejak zaman kecil sampai sekarang diajarkan ada 10. Ada Jibril, Mikail, Israfil, terus sampai Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Mohon maaf Bapak, di antara 10 malaikat ini mana malaikat yang tugasnya nyopet, yang itu. Tapi alhamdulillah para jemaah rahimakumullah, Bapak Ibu, kenapa sih begitu daftar umrah kok hati deg-degan? Rasa takut muncul, makin mau berangkat khawatir ada. Tidak lain dan tidak bukan karena setiap orang yang datang ke tanah suci itu disunnahkan mengucapkan salam tanah haram. Salam tanah haram bukan assalamualaikum. Salam tanah haram tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Salam ini dijawab oleh malaikat. Dan kata Nabi, jawaban malaikat ada 2. Jawaban yang pertama, orang berkata labbaik Allahumma labbaik, malaikat jawab labbaika wa sa'daika, silahkan tanpa Allah masuk. Kebahagiaan buat diri. Apapun jadi indah, semuanya jadi nikmat. Tapi tidak sedikit orang yang datang ke Mekah, mulutnya bertalbiyah, bajunya dia ganti dengan baju ihram. Malaikat menjawab, la labbaika wala sa'daika. Siapa yang manggil ente? Jasadnya sampai ke Mekah, rohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa demikian? Kata malaikat, zaduka haram, ongkos yang kau bayarkan uang haram, bekal yang kau bayarkan uang haram. Rohilatuka haram, ongkos yang kau bayarkan uang haram. Karena itu para jemaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya jabatan di tanah air Indonesia, yang banyak hartanya di tanah Indonesia, jangan ngerasa tinggi jabatannya di hadapan Rasulullah SAW. Bapak, ibu-ibu, presiden ada waktunya, menteri ada waktunya, pejabat ada pensiunnya. Hari ini pensiun, besok datang ke kantor, mohon maaf Pak, satpam juga ogah bukain pintu. Tapi Rasulullah wafat udah ratusan tahun yang lalu. Madinah didatangi orang karena di situ ada kubur Nabi. Kalau seandainya tidak ada kubur Nabi, mendingan datang ke puncak yang oleh Allah mendingan ke Madinah. Udara Madinah panas tapi luar biasa karena di situ ada makam Nabi. Kita datang ke situ para jemaah oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu insya Allah akan berangkat Rabu besok tanggal 3. Nanti malam dan besok malam sempatkan sholat sunnah taubat. Selesai sholat sunnah taubat, tambah dengan sholat sunnah hajat. Minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hari ini hamba berhajat kepada Engkau, Kau tahu Kau beri ampunan pada hamba. Hamba berhajat kepada Engkau untuk Kau selamatkan hamba sampai di kota Mekah, sampai di Madinah, untuk mengutarakan rasa cinta saya kepada Engkau ya Allah dan kepada Rasulmu ya Allah ya Rabbana. Bapak ibu, bapak ibu mungkin akan tinggalkan cucunya, akan tinggalkan anaknya. Jam 2 malam, jam 3 malam mereka pasti sedang tidur. Datangi mereka yang sedang tidur ini, anak-anak kita. Tatap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biarkan hati bicara, kunci mulut yang sering bohong. Ya Allah, ini anak hamba yang bernama Fulan.
9 bulan ya Allah Rabbana hamba kandung anak hamba. Hamba ridho, hamba ikhlas. Tiap hari sebagai bapak hamba banting tulang demi memenuhi kebutuhan putra putri hamba. Esok hamba akan tinggalkan mereka ya Allah Rabbana. Titip putra putri hamba, bimbing mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Sebelum berangkat, bapak ibu-ibu sempatkan untuk sholat sunnah safar di rumahnya masing-masing. Berapa rakaat? 2 rakaat. Usolli sunnatan lisafari rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah untuk safar 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Rakaat pertama setelah baca suratul Fatihah, bapak ibu silahkan baca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Kafirun, maaf. Rakaat kedua setelah baca suratul Fatihah, bapak ibu boleh silahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Kalau bapak ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, bisa diganti dengan membaca Qul Hu. Kenapa bu? Sama aja. Mohon maaf, di majlis taklim itu nenek-nenek gak hafal surat Al-Ikhlas. Tadi kalau suruh baca Qul Hu, apa aja mau? Bapak ibu-ibu, insya Allah bapak ibu akan berangkat tanggal 3 Mei besok dengan menggunakan GA 980 yang insya Allah akan terbang jam 11.30 menuju ke Bandara Jeddah insya Allah. Bapak ibu-ibu, 3 jam sebelum keberangkatan mohon bapak ibu sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Di mana? Di Terminal 3, Terminal Internasional. Jemaah rahimakumullah. Para jemaah rahimakumullah, kalau nanti bapak ibu sampai ke Terminal Internasional Terminal 3, di mana saat tempatnya kumpul kita? Bapak ibu cari restoran yang namanya Sate Khas Senayan. Kalau ketemu bapak-bapak ibu-ibu restoran Sate Khas Senayan, kumpul di depannya. Bukan di dalamnya, di mana? Para jemaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, koper bagasi sudah dikumpulkan? Besok kalau mau masukkan koper cabin akan lebih bagus lagi. Koper cabin bawa, jemaah rahimakumullah, sebaiknya bagasikan lagi. Kenapa sebabnya? Pesawat besok ke Jeddah insya Allah penuh. Jamaah MRA jemaah rahimakumullah ada beratusan orang, kalau tidak salah 300 atau 400 orang. Mohon maaf jemaah rahimakumullah, kalau seandainya bawa tas cabin semuanya, khawatir ya cukup. Oleh karena itu, walaupun nanti di sweeping, khawatir kalau di sweeping gak keangkut. Naudzubillah jemaah rahimakumullah. Tapi sebaiknya besok bagasikan. Yang laki-laki, karena bapak-bapak akan langsung menuju ke Jeddah dan langsung masuk Mekah, tidak ke Madinah, dan insya Allah kita akan mikot, lihat di atas pesawat. Karena itu yang laki-laki, tolong baju ihram jangan dimasukkan ke bagasi. Ya, baju ihram besok ketika bapak-bapak masuk ruang tunggu, selesai imigrasi masuk ke ruang tunggu, tolong bawahannya ganti pakai baju ihram. Kenapa? Karena kita akan ganti baju di atas pesawat. Ganti baju di atas pesawat ini yang repot bawahan. Kalau atasan gampang. Kalau bawahan ribet ya mau rahimakumullah. Begitu kita keluarin, ada yang nengok gitu kan. Karena itu sebaiknya begitu naik ke pesawat, bawahan pakai baju ihram. Atasannya nggak usah dipakai dulu. Karena kalau pakai baju ihram dari Bandara Soekarno-Hatta, insya Allah turun sakit perut, masuk angin, dingin. Bawahannya aja. Bawahannya pakai baju ihram, atasannya pakai baju biasa. Sedangkan ibu-ibu besok berangkat pakai seragam NRA, pakai seragam MKO, pakai seragam Aruna, tidak masalah. Insya Allah sah untuk umrah, sah untuk ihram. Nanti kalau mau ganti baju dengan baju putih di hotel Mekah, bapak-bapak ibu-ibu, insya Allah. Itu karena dia mau ya. Karena itu, yang bapak-bapak,
Ya, kalau tas kabinnya dibagasikan, bawa ke atas ke pesawat, apa namanya, tentengan yang hitam itu apa namanya? Tas bukan tas hitam ya, tas hitam ihramnya masukkan ke situ, sebelum naik ke pesawat ganti bajunya, pakai baju ihram bawahannya, insya Allah. Naik ke pesawat bapak ibu-ibu, sholat zuhur asar, bapak ibu-ibu. Mohon maaf, jam 11.30 tuh waktu Jakarta belum masuk waktu sholat zuhur. Tolong jangan sholat zuhur dulu. Kenapa sebabnya? Zuhur di Jakarta sekarang jam 5 jam 11.51 ya tadi. Mohon maaf, beberapa waktu yang lalu ada. Ketika kita masuk pesawat jam 11.30, dia sholat. Saya tanya, Bapak sholat apa? Sholat zuhur. Belum masuk Pak. Kata dia, Pak Ustadz, anak SD sebelum bel dari kelas duluan. Para jamaah rahimakumullah, tolong sholat zuhur, sholat asar jamak di atas pesawat. Kenapa saya anjurkan jamak di atas pesawat? Karena nanti begitu landing di Jeddah, jamaah rahimakumullah, landing di Jeddah sekitar jam 6 sore. Khawatir asar sudah habis. Maghrib Isya sholatnya di mana? Insya Allah di Bandara Jeddah. Di atas pesawat yang mau makan insya Allah akan dikasih 2 kali. Setelah makan pertama, bapak ibu istirahat. Setelah makan kedua, bapak-bapak siap-siap. Setelah makan yang kedua, baju ihramnya dipakai, bajunya diganti, ya. Jangan pakai daleman lagi, ya mau dan nanti tunggu aba-aba dari pilot kapan kita akan lihat. Insya Allah kita niatnya di atas pesawat ketika pesawat melintas di sebuah tempat namanya Yalamlam. Apa? Orang yang dari Yaman, dari arah Yaman, kalau seandainya lewat tempat itu di Yalamlam, maka wajib untuk niat umrah. Wajib juga pakai baju ihram. Para jemaah rahimakumullah. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Kalau yang mau panjang, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ini diucapkan di atas pesawat. Nanti bapak ibu-ibu mohon maaf, pilot hanya akan ngasih tahu setengah jam dari sekarang kita akan melewati Yalamlam. Begitu kira-kira setengah jam, bapak ibu langsung niat labbaik Allahumma umratan, mengucapkannya sunnah, ikrar di hatinya wajib. Niat saya umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah niat umroh ini, berarti bapak ibu-ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Maaf, kontrak ini tidak boleh dibatalkan apapun yang terjadi. Gak boleh tuh. Begitu sampai ke Mekah ngomong, saya gak jadi umrohnya, capek Gak bisa jamaah Mekah begitu. Sakit, ditunggu sampai situ. Bahkan maaf, kalau seandainya sudah niat umroh, ternyata Allah perintahkan Israel untuk mencabut nyawa orang ini, maka satu, baju ihram ini disunnahkan mendampingi dia sebagai kain kafan sampai liang lahat. Dua, yang rahimakumullah, orang yang meninggal dunia setelah niat umrah ini tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolati. Tapi ketika dikafani, Rasulullah katakan la tukhammiruhu, jangan ditutup kepalanya. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena nanti di hari kiamat besok dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Adakah yang mau daftar besok? Mohon maaf, tidak pakai daleman. Ustaz, kemarin saya ke Tamrin City pas Ramadan, ditawarin, katanya ini celana dalam untuk ihram, boleh nggak dipakai? Boleh aja dipakai, tapi bayar dah. Kok bayar dah? Karena baju ihram itu 2 helai, kalau pakai itu laki-laki dilarang menggunakan sendal yang nutup tumit. Ustaz, bagaimana kalau seandainya saya pakai sendal gunung yang ada apa namanya? Talinya. Mau niat, injak belakang.
dilarang menggunakan tutup muka. Termasuk tutup muka cadar, termasuk tutup muka masker. Pak Ustadz, kan zaman sekarang zaman pandemi, boleh nggak kita pakai apa namanya? Masker? Boleh. Bayar dam apa enggak? Tidak bayar dam. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss. Apa yang blok-blok tuh bukan puppy block, apa namanya? Sunblock. Ustaz, bagaimana kalau minyak angin, minyak kampak, minyak kayu putih, balsem? Itu mah bukan wangi tapi bau. Karena itu boleh kita gunakan. Laki-laki dan perempuan dilarang nyabut tanaman, motong-motong tanaman. Dilarang nyabut rambut atau bulu-bulu yang lainnya. Kucek-kucek hidung, kecabut bulu hidungnya, bayar dam. 1 bulu hidung kecabut kasih fakir miskin. Standar pakis miskin makan di sana bukan warteg kayak di Indonesia, tapi Kentucky. 1 paket Kentucky 25 real. Kucek-kucek hidung kecabut 2 bulu hidung berarti 50 real. Kucek-kucek bulu hidung 3 bulu hidung kecabut berarti 75 real. 4 real ke atas Al-Quran ngasih tahu min siyamin au sodaqatin au nusuk. Boleh puasa 3 hari. Au sodaqatin ngasih makan fakir miskin 6 orang. Au nusuk atau motong kambing. Ustaz, bagaimana kalau saya ketiduran, pas bangun banyak apa namanya? Rambut rontok. Boleh apa enggak? Bayar dam apa enggak? Tidak bayar dam karena enggak. Ustaz, bagaimana kalau saya nyisir? Nyisir kira-kira sengaja apa enggak? Sengaja. Bayar dam apa enggak? Ustaz, bagaimana kalau saya cuci tangan pakai sabun? Bayar dam. Gimana kalau mandi? Motong kambing. Yang paling bahaya, setelah niat umrah ini, suami istri dilarang hubungan suami istri. Kalau terjadi hubungan suami istri sebelum tahallul, maka umrohnya batal. Yang kedua, dia harus motong onta bukan kambing lagi. Ustaz, gimana? Begitu habis makan, masih makan yang kedua, saya pakai baju ihram, duduk, bengong, tiba-tiba ketiduran. Pas ketiduran, tahu-tahu sadarnya pas landing, di darat, di Jeddah. Yang langgam saya nggak tahu, Ustaz. Nggak usah khawatir. Niat aja di Bandara Internasional King Abdul Qasim. Tapi, Ustaz, bagaimana? Di King Abdul Aziz lupa juga. Begitu sampai Mekah, saya belum niat. Balik ke Jeddah. Kalau nggak balik ke Jeddah, masih terusin niat di tempat, tapi harus motong kambing. Makanya nanti insya Allah akan diingatkan oleh Ustadz untuk niat di Jeddah minimal pada jam 5 insya Allah. Bapak ibu-ibu turun di Jeddah, langsung imigrasi jam 5. Setelah imigrasi, Bapak ibu-ibu ketemu dengan bagasi. Nanti bagasi cabin ambil. Bagasi kecil ambil. Sedangkan bagasi besar, insya Allah biasanya sudah diatur oleh porter. Langsung menuju ke bis. Sebelum sambil nunggu bis silahkan sholat zuhur, sholat maghrib, isya, jamaah takdim atau jamaah takhir nanti di sana. Lalu insya Allah kita langsung ke Mekah. Menuju ke Mekah sekitar 90 kilometeran. Bapak ibu silahkan perbanyak baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Insyaallah bis akan langsung menuju ke hotel. Hotel kita di Mekah namanya Hotel Hilton Convention. Hilton Convention ini hotel baru. Bapak ibu-ibu dekat ke Masjidil Haram. Cuma mohon maaf agak naik kalau pulang dari masjid. Makan pagi, makan siang, makan malam, semuanya di hotel. Cuma bapak ibu-ibu nikmati aja makanannya. Kenapa sebabnya? Karena memang kelihatannya soto Lamongan, pas dirasakan jadi soto Bangladesh. Kenapa? Karena soto Lamongan yang masak orang Bangladesh, jadinya rasa Bangladesh. Nikmatin aja jamaah rahimakumullah.
Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu tawaf nanti, sa'i nanti di hotel, para mutawif, para ustadz insya Allah akan bagikan headset, alat bantu dengar. Harapannya doanya bisa kedengeran sehingga Bapak Ibu bisa tambah khusyuk. Cuma yang saya ingatkan, headset ini bukan souvenir. Tolong balikin. Ini kadang-kadang banyak yang hilang, diapain? Dikantongin dibawa ke Indonesia. Dan mohon maaf itu tolong dijaga. Ini mentang-mentang bukan punya dia dihilangin, hilang ganti para jemaah. Nah, kalau headset ini sudah menyala, suara Ustadz bisa terdengar, maka Bapak Ibu bisa melaksanakan 3 hal. 1, selama tawaf sa'i cukup ngaminin doa Ustadz. Amin, 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 boleh. Kalau enggak, yang kedua, matikan headsetnya, doa sendiri boleh. 3 juga boleh. Yang ketiga, boleh juga ngikutin doa Ustadz. Allahumma, Allahumma. Tapi maaf kalau ngikutin doa Ustadz, hati-hati. Sebelum pandemi, jemaah rahimakumullah, saya pimpin rombongan 40 orang. Mereka semangat ikutin doa saya. Allahumma, mereka ikutin Allahumma. Tiba-tiba putaran ketiga tawaf, jempol kaki saya diinjak orang Turki. Orang Turki tinggi gede, injek jempol kaki saya. Pas lagi injek jempol kaki saya, Allahumma, aduh. Itu jamaah di belakang kompak, Allahumma, aduh. Saya tanya Pak Haji, kenapa doanya kok pakai aduh? Ustaz, kita dengar semuanya. Ustaz, doanya Allahumma aduh. Siapkan diri kita semuanya. Masuk Masjidil Haram. Masuk Masjidil Haram. Begitu masuk Masjidil Haram, Ka'bah kelihatan. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadha al-baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa takriman wa tashrifan wa birra. Tatap itu Ka'bah sambil munajat, ya Allah terima kasih. Hari ini ya Allah saya bisa menatap rumahmu yang suci. Gak kebayang ya Allah saya bisa sampai kemari. Dulu hidup saya susah, habis menikah saya gak punya apa-apa, bahkan piring dikasih mertua ya Allah. Tapi ternyata Engkau yang berikan kemudahan pada hamba sehingga hamba bisa sampai ke sini ya Allah Rabbana. Ya Allah, ketika saya lihat Ka'bah pertama kali terbayang wajah ibu dan bapak saya. Adanya cinta dalam hati saya, adanya iman dalam jiwa saya yang menanamkan ibu dan bapak saya. Kalau di antara ibu dan bapak saya ada yang belum sampai sempat datang ke Mekah, mereka bukan tidak tunduk perintah Engkau, tapi mereka berkorban demi saya. Tolong angkat derajat mereka ya Allah Rabbana. Kalau sudah tenang, baru kita laksanakan tawaf jemaah. Tawaf ini kata Nabi, kas-sholah seperti sholat. Kalau sholat harus punya wudu, berarti tawaf harus punya. Ustaz, gimana kalau batal wudunya? Berhenti tawafnya, wudu dulu. Habis itu lanjutkan di putaran berapa tadi kita berhenti. Ustaz, bagaimana kalau sentuhan laki-laki dan perempuan? Kita kan di Indonesia yakin betul yang namanya sentuhan laki-laki dan perempuan batal. Ketika tawaf, tolong yakinkan tidak batal. Kenapa kita harus yakinkan tidak batal? Karena kalau kita yakin batal, insya Allah tawaf kita nggak beres-beres. Tawaf desek-desekan. Putaran pertama dicek orang India. Ustaz, izin ya, saya wudhu dulu. Begitu mau masuk lingkaran tawaf, kesenggol orang Turki. Daripada nggak beres-beres, niatkan tidak batal. Tapi maaf, kalau sudah kembali ke hotel, balik lagi keyakinan pertama yaitu batal. Itulah fleksibilitas fikih Islam. Al-amru idza tasa'a dhaqa wa idza dhaqa ittasa'a. Sebuah permasalahan kalau seandainya mendapatkan kelebaran, maka dia akan menyempit. Tapi kalau sudah menyempit, Allah akan berikan solusi untuk kita semuanya. Dua, tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad. Mohon maaf, itu sudut Hajar Aswad. Pastikan ketika tawaf kita mulai dari sudut Hajar Aswad tersebut. Ketika lewat sudut Hajar Aswad, tidak usah berhenti. Cukup angkat tangan, kita istilah kecup. Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah berdiri, tidak usah. Sambil jalan aja.
saja, Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya ingatkan, Hajar Aswad ini Rasulullah memberikan 3 pilihan. 1, cium. 2, sentuh. 3, istilah. Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad, khususnya untuk bapak-bapak. Salam dari jauh, insya Allah nilainya sama dengan nyium Hajar Aswad. Kenapa sebabnya? Karena bapak-bapak sekarang yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah hanya bapak-bapak yang pakai baju ihram. Bisa dibayangkan kalau desek-desekan nyium Hajar Aswad. Bapak nggak pakai daleman ya, tiba-tiba baju ihram bawahannya ketarik. Masya Allah, kiamat subro ya. Dan juga jangan kejadian seperti sebelum pandemi. Jam 12 yang masuk masjid, tiba-tiba ada jamaah NRA keluar, bajunya berantakan, kancingnya copot semua, apa namanya, kantongnya sobek, percis habis tawuran. Saya tanya, Bapak dari mana itu baju berantakan kayak begitu? Dijawab, Pak Ustadz, saya habis nyium Hajar Aswad. Ustadz perjuangan, Ustadz. Udah dekat ke Hajar Aswad, tiba-tiba orang dia desak sebelah kiri. Udah saya pukul perutnya, mundur ke belakang. Udah dekat lagi, Ustadz, orang masih desak kepalanya. Saya sikut kepalanya, Ustadz. Dia mundur ke belakang, Ustadz. Akhirnya itu Hajar Aswad terbuka, Ustadz. Saya ciumin, Ustadz. Wah, nikmat betul, Ustadz. Saya hanya komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Apa itu Pak Ustadz kata dia? Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad yang sunnah melalui hal-hal yang haram pada yang lain. Tolong usahakan Ka'bah selalu sebelah kiri. Yang muda-muda yang suka selfie, tahan dululah selfie-nya. Ini kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim, langsung kiblat kami cetrek. Habis gitu bikin status Ka'bah putaran pertama. Masya Allah. Ka'bah 7 putaran. Tawaf 7 putaran. Tidak ada doa yang wajib dibaca ketika tawaf. Yang sunnah dibaca tasbih Subhanallah sama-sama. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bapak Ibu lihat rukun Yamani, satu sudut sebelum Hajar Aswad. Maka ketika sampai di rukun Yamani ini, tasbih kita hentikan, kita baca doa Rabbana Atina fid dunya hasanah sampai terakhir, sampai rukun Hajar Aswad yang mohon Allah. Dari situ istirahat lagi, lanjut 7 putaran. Kalau sudah 7 putaran Bapak Ibu-ibu, silahkan Bapak Ibu-ibu berdoa. Doanya di mana Bapak? Doanya di Multazam. Mana itu Multazam? Bapak Ibu lihat Hajar Aswad, sampingnya pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad ke pintu Ka'bah, itulah tempat yang sempit ini, tempat yang paling mustajab. Itulah namanya Multazam. Apa? Multazam ini tempat mustajab. Silahkan doa di sekitar situ. Kalau bisa nempel di dinding Ka'bah, bagus. Kalau nggak bisa, mundur. Kalau nggak bisa, mundur. Yang penting searah dengan Multazam. Bapak Ibu-ibu, saya kalau bimbing haji atau umroh, setelah tawaf, saya bawa jamaah ke Multazam. Saya pimpin doa. Setelah saya pimpin doa, saya mundur ke belakang, saya katakan, Bapak Ibu silakan doa masing-masing. Bapak Ibunya, para bapak, Bapak Ibu kepada doa di situ. Tiba-tiba saya lihat ada satu ibu-ibu yang lain doanya khusyuk, bahkan banyak yang nangis. Di situ dia nggak doa. Dia ambil buku dari tasnya, bukunya dibuka, dibaca sebentar, habis itu diangkat-angkat. Jadi yang lain nangis-nangisan, yang lain khusyuk doanya, dia mau begini. Waduh, saya bilang si ibu nggak tahu Multazam. Saya datang itu antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad itu namanya Multazam, tempat mustajab. Ibu doa bukan ngangkat-ngangkat buku.
Dijawab sama si ibu, Pak Ustadz, jangan marah dulu. Ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu saya berangkat umroh, mereka tuh pada nitip doanya ditulis di buku ini. Pak Ustadz, titipan doa teman kantor, tetangga. Nah, saya tadi mau baca satu-satu, pusing, desak-desakan. Ya udah, saya angkat tuh buku sambil ngomong, ya Allah, isi buku ini titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya. Saya mau baca satu-satu, pusing, ya Allah. Tolong aja Allah, kau baca satu-satu, jangan dipraktekin besok. Bu, itu titip doa kan? Ya kan? Itu amanah. Itu amanah. Duduk di Masjidil Haram, duduk di Masjid Nabawi, baca satu-satu itu doa. Kalau sudah beres doa di Multazam, Bapak Ibu kalau bisa geser ke arah Maqam Ibrahim, silahkan sholat di sekitar Maqam Ibrahim. Allah katakan, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan Maqam Ibrahim ini tempat sholat. Sholat apa di situ habis tawaf itu? Namanya sholat sunnah tawaf. Usolli sunnatat tawafi rok'ataini lillahi, 2 rakaat sekitar Maqam Ibrahim, tempat mustajab. Silahkan doa lagi. Selesai dari situ, Bapak Ibu silahkan cari air Zam-Zam, ambil air Zam-Zam. Sunnahnya minum air Zam-Zam sambil berdiri. Kata Nabi, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu, air Zam-Zam tergantung kita niat minumnya untuk apa. Makanya doa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa apa tuh? Kenapa diikuti? Nih doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sambil berdiri melihat Ka'bah, ngadep Ka'bah, kita minum. Sunnahnya 3 tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 makruh kalau minumnya kayak begini. Bukan aus, nyontoi. Nah, para jamaah rahmatullah, kalau sudah minum air Zam-Zam, silahkan Bapak Ibu cari tempat sah. Kalau tawaf harus punya wudu, maka sa'i tidak disyaratkan punya wudu. Ada satu lagi. Sa'i dari Sofa menuju Marwah. Sofa Marwah ini jaraknya 400 meter. Kalau kali 7 berapa? 2,8 kilo. Sanggup? Kalau tidak sanggup, nggak usah khawatir. Di dekat Sofa itu banyak orang Arab yang nawarin biasa dorong. Silahkan pakai dia. Tapi biasanya kalau dorongnya, yang dorong orang Arab, itu kedorongnya nggak pakai rem. Takut didorong nggak pakai rem, naik ke lantai 2, ada skuter. Yang pasti Sofa menuju ke Marwah dihitung 1. Marwah ke Sofa 2. Sofa ke Marwah 3. Marwah ke Sofa, Sofa ke Marwah 5. Marwah ke Sofa 6. Sofa ke Marwah 7. Awalnya di Sofa, tujuannya di mana? Tidak ada doa yang wajib dibaca ketika sah. Baca sholawat boleh apa enggak? Diam? Sah. Ngobrol? Boleh aja. Tapi ada tempat yang lain apa?
Para jamaah rahimakumullah, antara Safa dan Marwah ada lampu hijau. Ini namanya Batnul Wadi. Dulu Hajar meletakkan putranya dekat Ka'bah. Hajar jalan ke Safa, melihatin dulu anaknya. Oh, anak saya masih ada. Dia jalan menuju ke Marwah. Begitu sampai ke Batnul Wadi, jalanan makin turun. Hajar nggak bisa lihat anaknya. Khawatir terjadi sesuatu, dia lari. Di tempat lari itu sekarang dikasih lampu hijau. Di situ kita sama-sama, yang laki-laki sunnah lari kecil, perempuan tidak sunnah. Kita sama-sama doa. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akramu. Sampai terakhir di Marwah, selesai yang ketujuh, silahkan gunting rambut tahallul. Tahallul ini jamaah rahimakumullah, siapa yang gunting, siapapun juga boleh, termasuk gunting sendiri, sama masalah. Kalau beres tahallul, gunting rambut, silahkan bapak ibu-ibu kembali ke hotel. Larangan ihram boleh dilaksanakan, termasuk hubungan suami istri. Para jamaah rahimakumullah, silahkan perbanyak oleh bapak ibu melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Bapak ibu ibadah terbaik di Masjidil Haram ada 3. 1, tawaf. Bahkan tawaf adalah tahiyatul Masjidil Haram. Masuk Masjidil Haram sunnahnya tawaf. 2, salat. 3, natap Ka'bah. Melihat Ka'bah, insya Allah akan dapat 20 rahmat. Malam Kamis, insya Allah bapak akan selesaikan umrah ini. Insya hari Kamis bebas, silahkan berbanyak ibadah di Masjidil Haram. Insya Allah Jumat akan Jumatan di Mekah. Yang saya ingatkan bapak ibu Jumat di Mekah itu, 1, imam sholat subuh di Mekah seringkali membaca surat As-Sajdah di satu rakaat pertama. Jadi imam melaksanakan sujud tilawah. Ketika imam membaca innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam akan takbir Allahu akbar, dia tidak ruku, langsung sujud. Kenapa kok langsung sujud? Ini ayat sajadah. Yang membaca yaitu imam, yang mendengar itu makmum, sunnah sujud. Habis sujud imam bangkit lagi, melanjutkan bacaannya. Sayangnya di Jakarta jarang dilaksanakan ini. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, nyangkanya orang Indonesia ruku, Allahu Akbar. Di kiri kanan orang Arab tahu itu ayat sajadah, sujud semuanya. Ketika dia ruku sendirian, kiri kanan sujud semuanya, orang Indonesia bingung. Lagi ruku tuh, nengok ke kanan, nengok ke kiri. Di sana ada orang Ciputat lagi bingung juga. Nengok juga dia. Mata ketemu mata, kasih kode. Jangan dikejarin mereka begini, para jemaah rahimakumullah. Kalau besok imam subuh rakaat pertama hari apa? Jumat membaca surat As-Sajdah yang awal ayatnya Alif Lam Mim. Oh iya, Alif Lam Mim. Berarti imam akan melaksanakan sujud. Maka silahkan ketika imam sujud, bapak ibu makmum ikut sujud. Tidak sujud, batal sholat. Ustaz lagi sujud baca apa? Doanya khusus. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ustaz enggak hafal, baca subhanallah. Ustaz kaget, jadi enggak ngapa-ngapain. Diam. Yang penting sujud ke Allah. Para jamaah rahimakumullah, Sabtu besok bapak ibu habis sarapan, insya Allah akan diatur untuk ziarah keliling kota Mekah, akan mendatangi tempat-tempat ibadah haji. Tapi mohon maaf kalau tempat-tempat tersebut banyak yang ditutup karena sedang persiapan haji. Juga ikut insya Allah akan melaksanakan umroh yang kedua. Yang ingin umroh lagi, pakai baju ihram dari hotel, jalan-jalan pakai baju ihram. Kenapa? Di tempat mikot nanti tidak ada tempat untuk ganti baju. Begitu sampai ke Cikronah nanti tempat mikotnya Rasulullah,
tinggal salat sunnah ihram, selesai salat sunnah ihram kembali ke bis, di bisnya umrah lagi, labbaik Allahumma umratan, niatnya rahimakumullah. Bapak Ibu, niat umrah yang kedua ini boleh untuk pribadi, boleh untuk mengumrahkan orang lain. Kalau Bapak Ibu mau mengumrahkan orang lain, insya Allah kita tidak akan pernah dikurangi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti, kalau mengumrahkan orang lain, orang yang diumrahkan orang yang sudah tidak bisa datang ke Mekah, entah karena sudah wafat atau sudah udzur yang tidak mungkin datang ke Mekah. Satu niat umroh hanya untuk satu orang. Ustaz, saya punya ibu saya sudah meninggal, saya ingin umrohkan lagi. Silahkan pergi ke Tan'im, lihat di sana. Ustaz, saya masih ada orang tua angkat saya yang begitu baik sama saya pengen umrohkan Ustaz, tapi saya kaki udah gempor. Cari orang yang amanah, ongkosi dia untuk melaksanakan ibadah. Nah, para jemaah rahimakumullah, niatnya bagaimana? Labbaik Allahumma umratan an fulanin. Saya niat umrah untuk siapa? Kalau untuk bapak, untuk ibu tanpa disebutkan nama, insya Allah bapak ibu mah jelas, ya kan? Tapi kalau untuk kakek nenek, tolong sebutkan namanya. Karena kakek ada dua, kakek bapak, kakek ibu. Kalau cuma niat labbaik Allahumma umratan, saya niat umrah untuk kakek saya, itu malaikat masih nungguin kakek yang mana ya kira-kira. Mohon maaf yang mari Allah dipercaya ya. Nah, para jemaah rahimakumullah, insyaallah Bapak Ibu, minggu Bapak Ibu akan tinggalkan kota Mekah Al-Mukarramah. Jam berapa meninggalkan kota Mekah? Insyaallah ba'da zuhur. Karena itu sebelum salat zuhur pastikan Bapak Ibu tawaf wada, perpisahan dengan Ka'bah. Yang haid tidak usah tawaf wada, tidak batal, tidak apa-apa. Yang sakit, gak punya duit untuk didorong, tidak tawaf wada, tidak masalah. Tapi yang jab-jab, yang sehat, yang kuat, tidak tawaf wada, malas-malasan, motong kambing. Itu para jemaah. Insya Allah pada zuhur Bapak Ibu akan tinggalkan kota Mekah. Kemana? Ke Madinah, menuju ke kota Rasulullah SAW. Di perjalanan menuju ke Madinah, Bapak Ibu silahkan perbanyak baca salawat. Salawatnya bagaimana? Boleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Silahkan. Yang mau pakai Sayyidina bagus, yang enggak juga tidak apa-apa. Yang penting jangan ribut berebut Sayyidina. Karena kadang-kadang di masjid sekarang Pak, mohon maaf, ribut cuma gara-gara Sayyidina. Sampai-sampai saya pernah mau masuk masjid, mau sholat, dijagain. Bapak nggak boleh masuk. Nah, saya tanya ke tukang ojek, abang, ini kenapa masjid ditutup? Kita nggak boleh sholat di dalam. Dijawab sama tukang ojek, Pak Haji, tadi di masjid ada yang berantem. Siapa yang berantem? Itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad diserang, diserbu, berantem sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi Pak Haji di masjid berantem, serem banget, karena berebut Sayyidina. Pak Haji serem. Untung Pak Haji, saya mah gak pernah sholat, kata dia. Nah, para jemaah rahimakumullah, begitu sampai perbatasan kota Madinah, Bapak Ibu, rasa rindu pada Nabi semakin memuncak. Saat itu kita sama-sama bermunajat Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Allahumma inna hadha haramu nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal ziyaratana. Para jemaah rahimakumullah, selesai kita munajat, hati kita ngomong, ya Allah, di depan saya kota Madinah, kota Rasulullah. Saya Helmi, ya Allah, umat Rasulmu yang belum pernah melihat bagaimana wajah Nabi saya. Tangan saya belum pernah berjabatan dengan tangan mulia Rasul. Tapi izinkan saya datang ke Madinah karena cinta saya pada Rasulullah. Tolong sampaikan salam saya ke Nabi. Tolong sampaikan rindu saya ke Rasulullah. Seraya mulut kita membaca salawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sama-sama.
salawatullah alaika. Sampai di hotel terus kita salawatan. Begitu sampai di hotelnya hotel saja, insya Allah koper besar tidak usah diatur, nanti akan diantarkan ke depan kamar masing-masing. Koper cabin, koper kecil tetap di bawah. Jamaah rahmatullah, hotel saja, insya Allah makanan Indonesia. Bapak ibu-ibu, mudah-mudahan lebih selera, Bapak ibu-ibu. Dan ini yang terpenting di Madinah, ini ziarah ke makam Rasulullah SAW. Kalau ke Raudhah, mudah-mudahan dapat. Kenapa sebabnya? Raudhah sekarang beda dengan zaman baheula. Kalau zaman dulu jamaah rahimakumullah siapa yang kuat yang dapat. Sekarang mohon maaf, setiap yang datang hanya diberikan kesempatan 1 kali. Itu pun juga pakai tasrih, pakai surat izin. Mudah-mudahan Bapak Ibu doalah, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan, kemudahan bisa dapat tasrihnya. Kalau waktu ditentukan jam sekian, Bapak Ibu harus kumpul jam sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada, maka tidak akan bisa masuk ke Raudhah lagi. Kalau sudah masuk ke Raudhah pada kesempatan yang sudah ditentukan, tolong siap-siap. Bapak-bapak, tolong besok ziarah ke makam Nabi, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi. Tolong pakailah baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai dasi, dipanggil bos rapi, giliran sholat pakai kaos oblong, ada tulisannya lagi di belakang kopi kapal api. Astagfirullahaladzim. Siapkan diri jemaah rahimahullah, antri. Begitu masuk ke Raudhah, katanya dulu Raudhah itu karpetnya hijau, sekarang seluruh Masjid Nabawi karpetnya hijau. Mana dong Raudhahnya? Yang tadi antri, begitu masuk yang ditandai itulah Raudhah. Laki-laki dengan perempuan waktunya beda. Begitu masuk, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah mutlak. Usolli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau masih kesempatan, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah. Habis itu saya anjurkan tidak lebih dari 4 rakaat. Silahkan doa, inilah tempat yang paling mustajab di samping kubur Nabi kita Muhammad SAW. Beres sholat, ibu-ibu keluar, salam dari luar Masjid Nabawi. Bapak-bapak maju ke depan, langkah belok ke sebelah kiri, akan lewatin kubur Nabi kita Muhammad SAW. Sambil lewatin kubur Nabi, kita ucapkan salam. Ibu-ibu di luar, silahkan ucapkan salam. Salamnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta billahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballagta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin gak ada yang hafal kan? Bapak ibu-ibu tidak usah khawatir. Minimal kita ucapkan salam. Bapak sambil lewat kubur Nabi, ibu di luar Masjid Nabawi, atau satu ketika sambil merenung di Masjid Nabawi, ucapkan salam minimal assalamu alayka ya Rasulullah. Salam ini Bapak Ibu insya Allah dijawab sama Nabi. Bahkan Nabi katakan ma min ahadin yusallimu alayya, enggak ada seorang pun yang mengucapkan salam pada diriku kecuali Allah izinkan roh Nabi kembali ke jasadnya, hatta arudda alaihi salam, untuk jawab salam kita semuanya. Lalu Rasulullah katakan innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah haramkan bagi bumi ini, bagi tanah ini untuk memakan jasad para nabi. Tapi sayang, kuping kita nggak dengar jawaban Rasulullah SAW. Tapi yakin Nabi jawab. Karena itu, kalau saya Bapak Ibu, karena saya yakin Rasulullah jawab,
Rasulullah ada walaupun fisiknya tidak ada. Begitu selesai ucapkan assalamu alaika ya Rasulullah, saya bicara langsung, ya Rasul, ini saya Helmi, umat engkau. Umat engkau yang belum pernah melihat wajah engkau, umat engkau yang belum pernah mendengar suara engkau, umat engkau yang belum pernah berpelukan dengan engkau, wahai Rasul. Ya Rasul, hari ini saya datang jauh dari Indonesia karena didorong rasa cinta dan rindu saya kepada engkau. Andai engkau ada, saya akan cium tangan engkau, wahai Rasul. Saya akan peluk dirimu, ya Rasul. Tapi kesempatan itu ternyata tidak diberikan Allah kepada saya, karena saya jauh akhir dari masa engkau, wahai Rasul. Izinkan kau terima rindu dan cinta saya kepada engkau. Lalu kita bicara, ya Allah, depan kubur Nabi ini, izinkan saya banggakan ibu dan bapak saya. Saya punya bapak, ya Allah, ini bapak saya. Saya punya ibu, ya Allah, ini ibu saya. Saya bangga, ya Allah, menjadi putra putri mereka. Dengan kesabaran mereka tertanam cinta dalam hati saya pada Rasulullah. Dengan usaha mereka, ya Rabb, ada keimanan dalam hati saya. Ya Allah, kuping saya jadi saksi ketika kecil dijewer ibu saya. Pantat jadi saksi dipukul bapak saya. Kuping saya pengen, ya Allah, dulu dengar ibu saya ngoceh kalau seandainya saya nggak sholat, ya Allah. Ya Rabb, ketika susah bangun sahur, susah bangun subuh, tiba-tiba bapak datang mencurahi air ke muka saya. Hari ini saya ridho, ya Rabb, diperlakukan orang tua saya. Justru, ya Allah, izinkan saya banggakan mereka di hadapan Rasulullah. Kalau bukan usaha mereka, pasti kami tidak akan pernah punya keimanan, ya Allah. Bapak ibu bicara begini tentang kubur Nabi, air mata tak akan pernah bisa tertahankan, ya Allah. Lalu kita bicara lagi, ya Allah, hidup saya ke depan belum tentu lebih lama dibandingkan hidup yang telah saya lampaui. Karena itu mohon bimbinganmu, ya Allah, agar saya istiqomah di jalan Rasulullah SAW. Habis itu langkah selangkah ada makam Abu Bakar Siddiq. Ucapkan salam, assalamu alaika ya Abu Bakar. Setelah itu langkah selangkah ada makam Sayyidina Umar. Ucapkan salam, assalamu alaika ya Umar. Habis itu saya bicara lagi, ya Allah, Abu Bakar, Umar wafat mulia dimakamkan di samping makam Nabi. Saya si Helmi ini kalau mati nggak mungkin dimakamkan di samping makam Nabi. Namun izinkan, ya Rabb, kau ajarkan keikhlasan pada mereka. Tolong tanamkan keikhlasan dalam hati saya. Para jemaah imam, sehingga saya bisa mengikuti ajaran mereka, ya Allah. Bapak ibu-ibu, itulah hebatnya Rasulullah. Bapak ibu cek makam-makam raja-raja di Indonesia. Kiri kanan makam raja-raja pasti makam anak istrinya, betul? Tapi Rasulullah ternyata samping kuburnya bukan makam anak istrinya. Nabi punya anak Fatimah, putri kesayangannya. Fatimah meninggal sebelum Abu Bakar meninggal dunia. Tapi Fatimah tidak dimakamkan di samping makam Nabi. Yang dimakamkan di samping makam Nabi dua orang sahabat. Abu Bakar dimakamkan di pundak, Umar dimakamkan di kaki dengan posisi makam seperti ini. Dari tengah makam Rasulullah, dari manis makam Abu Bakar, dari kelingking makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaannya adalah, kenapa di samping makam Nabi bukan makam anak istrinya? Kenapa di samping makam Nabi hanya dua orang sahabat saja dikuburkan di situ? Bukankah sahabat banyak? Tapi kenapa hanya dua orang sahabat dikuburkan di samping makam Nabi? Jawaban dua pertanyaan ini panjang. Kalau saya jelaskan waktunya habis. Jadi kalau mau tahu jawabannya, undang saya ceramah. Nah, para jemaah rahimahullah, setelah itu silahkan berbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi insya Allah pahalanya 1000 kali dibandingkan sholat dimanapun juga. Bahkan sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali. Karena itu tolong, kalau sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi jangan bawa-bawa kalkulator, Bapak Ibu. Selesai sholat itu pahala 1000, Ustaz, Masya Allah. Karena ngitung-ngitung pahala ternyata banyak orang yang pulang umroh malas sholat lagi. Ditanya, kenapa kok malas sholat? Dijawab, saya masih punya deposito. Urusan pahala kita berikan. Bapak ibu, hari Rabu depan tanggal 10, Bapak ibu insya Allah akan terbang dari Madinah menuju Jeddah, menuju Jakarta. Jamaah rahimahullah, terbangnya biasa jam 11 malam. Check out-nya ba'da asar. Ya kan? Ba'da asar. Nunggu maghrib dulu baru ke bandara.
Nah, pagi-pagi ngapain dong? Sampai nunggu ke bandara ngapain dong? Pamitan sama Nabi. Orang kalau datang ke Masjid Nabawi, pulang nggak pamitan sama Nabi, itu nggak sopan, kata para ulama. Imam Nawawi katakan nggak sopan. Saya datang ke rumah ibu, begitu habis ngobrol, ibu masuk ke dalam, saya pulang diam-diam. Sopan nggak kira-kira? Gimana cara pamitannya? Imam Nawawi dalam Al-Qidah di Manasikil Haji wal Umrah jelaskan, masuk Masjid Nabawi, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah mutlak, habis itu duduk, salamlah setelah itu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Terus ngomong pamitan, ya Rasul, saya Helmi, pamit ya Rasul, saya mau ninggalin orang Madinah. Sebenarnya saya ingin terus di sini ya Rasul, tapi waktu jua yang harus memisahkan saya dengan dia. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau, jangan jadikan kunjungan saya ke Madinah terakhir. Kalau bisa tiap tahun saya bisa dari Madinah. Kalau Kau tidak Kau berikan kesempatan itu pada saya, izinkan ketika saya wafat, Kau kumpulkan dalam barisan Rasulullah SAW. Itulah para jamaah rahimahullah. Terima kasih. Allahumma fiqna wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.